Saudara yang kasih, hari ini saya akan mengajak saudara dalam waktu yang singkat untuk merenungkan khotbah terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Ya, mungkin saudara jarang mendengar khotbah terakhir dari Tuhan Yesus. Kita akan melihat dari Matius pasal 25. Kita akan melihat Matius pasal 25 ayat yang ke-45. Hari ini saya khotbah membawa Alkitab TB2 karena TB2 belum ada digitalnya. Jadi saudara harus pakai Alkitab TB2 karena memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia utuh. Tidak ada bahasa Melayu dan sebagainya. Alkitab berkata dalam Alkitab TB2, ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Tuhan. Bisa tolong reverbnya diturunin dikit supaya tidak bergema. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini adalah perkataan khotbah Yesus terakhir sebelum Yesus ditangkap dan dihakimi dan disalibkan. Saya percaya perkataan ini begitu penting bagi murid-murid Tuhan Yesus setelah murid-murid melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Setelah murid-murid mendengar perkataan-perkataan yang membangun imannya, setelah murid-murid melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya, maka Allah berkata di ayat yang terakhir khotbahnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudara, ini adalah khotbah tentang penghakiman terakhir. Dan ini adalah ayat untuk penggenapan dari kehidupan kita di zaman akhir ini. Allah berkata di dalam ayat yang ke-32, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara yang kasih, kita ini domba atau kambing, saudara? Nanti kita akan lihat dari ayat yang Tuhan berikan pada hari ini. Di dalam Injil Matius pasal 24 dan 25, saudara, ini adalah menceritakan tentang yang akan terjadi nanti di zaman akhir atau kita memasuki pintu gerbang zaman akhir. Di ayat 24-nya Yesus memberikan tanda-tanda menjelang zaman akhir atau menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Tanda-tandanya ada di pasal ke-24. Maka pasal 25-nya Tuhan memberi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh gerejanya. Kalau saudara buka di Matius 25, itu adalah nasihat atau ucapan Tuhan untuk menghadapi zaman akhir ini. Salah satu khotbah Tuhan Yesus untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua, seperti tadi ayat yang kita baca adalah, barang siapa melakukan segala sesuatu dari yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saudara di tempat ini siapa yang diberkati? Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ayo saudara, yang diberkati, yang tidak angkat tangan apa tidak diberkati? Kita diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, orang tua saya pernah berkata, pada waktu saya masa remaja, dia berkata, jangan pernah berdoa minta kaya, tapi berdoalah minta berkat. Amin saudara, karena berkat itu meliputi hikmat, berkat itu meliputi damai sejahtera, berkat itu meliputi kekuatan yang Tuhan berikan dan kesehatan dalam hidup ini. Bapak Ibu kasih, Tuhan katakan pada waktu terakhir, maka pelayanan kita adalah pelayanan untuk memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan Allah katakan pada waktu kita melayani ini, maka apa yang terjadi ketika kita memuji, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Dan apa kaitannya waktu kita berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan dengan pelayanan yang namanya diakonia atau pelayanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Gereja hari ini kita ada karena kita melakukan ini. Saudara, tanpa kita melakukan ini, maka gereja ini tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Sebab Tuhan ingatkan, ini adalah pesan Tuhan sebelum dia ditangkap dan diadili dan naik ke atas kayu salib. Saudara, apa kaitannya doa, pujian, penyembahan sebagai DNA gereja kita dengan pelayanan diakonia? Di dalam Yesaya 58 ayat 4 berkata demikian. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, ya, dikatakan.
serta meninju dengan sewenang-wenang dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Saudara, apa arti dari ayat Yesaya 58 ayat 4? Artinya jika kita berdoa, jika kita berpuasa, ya, saudara yang kasih, ya, dan kita mengabaikan pelayanan yang Tuhan katakan tadi di Matius 25 ayat 45, yaitu pelayanan terhadap orang yang tidak mampu, maka Alkitab dengan jelas berkata, doa kita tidak dengar dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu kasih, ini adalah perkataan Yesus atau God words di dalam Alkitab, itu ditulis dengan tinta merah. Berarti ini Tuhan mengajarkan agar kita melakukan, memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Saudara, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan kekuatan dan kuasa doa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam DNA doa pujian penyembahan, maka kita harus melakukan, memperhatikan orang yang tidak mampu. Saudara, ini orang yang benar-benar gak mampu, saudara ya, bukan pura-pura tidak mampu, benar-benar tidak mampu di dalam keadaan seperti ini. Supaya Alkitab berkata, doa kita punya kuasa untuk memulihkan. Yang sudah saya katakan amin. Yang sudah katakan saya amin. Siapa yang mau bertemu muka dengan Tuhan? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau ketakutan itu dihilangkan dari hidup kita? Boleh angkat tangan. Saudara, Yesaya 58 ayat 10 dan sampai 12 berkata, Yesaya 58. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat selanjutnya 12, Alkitab berkata, reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut orang yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruh layak untuk dihuni. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara, pada waktu kita memperhatikan orang-orang yang tidak mampu menurut Yesaya 58 yang kita yakini ayat ini, maka yang pertama, Tuhan terlebih dahulu akan memulihkan keadaan kita. Yang setuju saya katakan amin. Yang mau dipulihkan katakan amin. Yang dipulihkan berkata sorak-sorai haleluya. Yang kedua, Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kita. Saudara yang kasih, jangan sampai yang menuntun perjalanan hidup kita AI. Generasi-generasi sekarang itu generasi yang kurang pengharapan atau hilang pengharapan. Gereja Tuhan senantiasa untuk mengajarkan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, bukan di dalam teknologi yang sedang berkembang. Anak-anak muda jarang sekali berdoa untuk memperoleh pengharapan. Dia selalu melakukan, dia tanya sama AI, dia tanya saudara, apa yang akan terjadi hari-hari ini? Pengharapan akan lenyap, dan itu sangat berbahaya untuk generasi muda. Dan itu yang menyebabkan saudara akan kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kasih, dengan apa kita dibedakan dari segala kaum yang ada di muka bumi ini? Dengan apa kita dibedakan? Hanya satu saudara, karena Tuhan berkenan berjalan bersama dengan kita. Setuju saudara? Hanya satu yang membedakan, karena Tuhan berkenan berjalan bersama dengan kita. Apabila kita kemudian hari menemukan kekeringan dalam hidup ini, mungkin kekeringan atau kekurangan kasih, kekeringan atau kekurangan perhatian, kekeringan atau kekurangan anugerah atau berkat Tuhan dan sebagainya. Tuhan tuh berjanji, dikatakan, waktu engkau memperhatikan orang yang tidak mampu, Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Kita akan seperti taman, dikatakan, yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, Tuhan pernah berkata, minumlah air yang kuberikan, sebab ketika engkau minum air yang Tuhan berikan, akan mengalir aliran air kehidupan. Saudara,
Tuhan sudah kasih caranya bagaimana kita minum air yang namanya air kehidupan, air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, banyak gereja menaruh praise and worship di dalam liturginya, termasuk kita juga, saudara. Mengapa sekarang kita perlu memperhatikan orang yang tidak mampu? Saudara, karena pada waktu kita memperhatikan orang yang tidak mampu, maka pujian dan penyembahan kita itu membawa pemulihan kepada banyak orang. Amin, saudara. Akan membawa pemulihan kepada banyak orang. Amin. Oleh sebab itu mari gereja Tuhan kita bangkit. Ya, jangan gereja Tuhan itu senang dengan komunitasnya sendiri. Lupa akan janji Tuhan, lupa akan tugas yang Tuhan berikan karena senang dengan komunitasnya sendiri. Tapi Tuhan katakan, pada waktu kita memuji, menyembah kepada Tuhan, Tuhan kasih tahu kepada kita, kalau kita perlu memperhatikan orang yang tidak mampu, karena pujian penyembahan kita itu membawa berkat bagi banyak orang. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu sekasih, ketika ayat ini keluar dan Tuhan menginspirasi untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, maka proyeknya langsung berjalan, saudara. Saya diketemukan dengan teman sekolah saya yang hidupnya susah, yang sedang sakit, tidak ada biaya untuk ke dokter dan ke rumah sakit. Dan ayat ini keluar, dan kita bersama-sama dengan teman sekolah yang lain, bahu-membahu untuk membantu teman sekolah saya yang hidupnya tidak mampu. Langsung keluar proyeknya. Tuhan kirim lagi hamba Tuhan yang hidupnya gak mampu, dalam keadaan sakit pula. Perlu uang untuk ke dokter dan ke rumah sakit. Dan Tuhan ingatkan ayat ini harus dilakukan. Kumpulkan teman-teman, bahu-membahu, menolong untuk masuk ke dalam rumah sakit, saudara. Dan seterusnya, terus Tuhan kasih proyek dalam hidup saya. Untuk saya lakukan. Karena Tuhan sayang kepada kita semua. Amin, saudara. Kalau Tuhan kasih proyek dalam hidupmu hari-hari ini, bukan karena Tuhan benci, tapi karena Tuhan sayang. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan pernah menambahinya. Saya bersyukur GC tempat ini pernah melakukan yang namanya bakti sosial. Dan biarlah bakti sosial ini terus dilakukan oleh junior community yang ada di tempat ini. Dan saya berdoa, biarlah junior community tempat ini meresponi dan dipakai oleh Tuhan. Yang sudah saya katakan, amin. Bukan mereka hanya sekedar hidup berminta-minta sama Tuhan, tapi mereka melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Yang ketiga,
Dikatakan pelayanan orang yang tidak mampu, ini juga dikaitkan dengan kesembuhan ilahi. Saudara, tadi kita sudah membaca ayatnya. Jadi, doa, pujian, penyembahan kita itu bukan hanya membawa pemulihan, tetapi doa, pujian, penyembuhan kita itu membawa kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan dan kuasa kesembuhan. Di dalam Mazmur pasal 41 ayat yang pertama, dikatakan doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan. Saudara, pada waktu kita berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan, dan dikaitkan dengan pelayanan untuk memperhatikan orang yang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada hari malapetaka. Tuhan berbicara bukan tidak ada artinya. Ini tutup khotbah setelah Tuhan Yesus khotbah. Dia berkata, aku akan memisahkan kambing dan domba. Tuhan sedang memisahkan kambing dan domba hari-hari ini. Kalau kita meresponi firman Tuhan, kita adalah domba-domba Tuhan. Kita inilah anak-anak Tuhan yang diurapi dan diberkati. Tuhan katakan, kalau doa minta penyembuhan, orang yang perhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia daripada malapetaka. Ayat ketiganya berkata, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, saudara. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tidak akan membiarkan dia diserahkan kepada nafsu musuh. Keadaan hari-hari ini kalau saudara lihat, keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Saudara, belum lagi di sana-sini terdengar berita tentang goncangan demi goncangan, baik politik, baik keadaan situasi di dunia ini. Perang satu belum selesai, timbul perang yang lain. Dan perang yang lain belum selesai, timbul lagi perang yang lain. Saudara lihat, perang demi perang itu belum terselesaikan dan timbul dan timbul dan timbul. Dia akan membawa efek dampak domino terhadap negara-negara yang tidak ikut berperang. Saudara yang kasih, mari Tuhan katakan, waktu kita punya hati memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, Tuhan akan melindungi kita dan memelihara nyawa kita sehingga kita disebut berbahagia di bumi. Yang mau katakan amin? Kenapa? Tuhan tak akan membiarkan kita dipermainkan oleh musuh. Alkitab berkata, tidak dibiarkan. Waktu kita sakit, Tuhan akan membangkitkan kita dari tempat tidur. Alkitab berkata, saudara. Saudara, penyembahan itu diambil dari kata proskuneo. Proskuneo artinya tukis, mencium. Saudara yang kasih, orang yang menyembah Allah adalah orang yang ingin mendekat dan mencium Tuhan. Maria datang, nama Magdalena, dia mencium kaki Yesus dan mengurapinya dengan minyak. Penyembahan itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan kekuatan dan akal budimu. Dan, bukan atau saudara, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 25 ayat 40 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa arti dari ayat ini perkataan Yesus? Pelayanan orang yang tidak mampu, pelayanan diakonia, adalah pelayanan direct langsung kepada Tuhan, saudara. Langsung kepada Tuhan. Bahkan di dalam Amsal dikatakan, Amsal 19 ayat 17, siapa yang berbelas kasihan kepada orang miskin, ia memberi piutang kepada Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memiliki alam semesta. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memiliki oksigen yang saudara hidup hari-hari ini. Dia miliki, saudara kasih. Tapi dengan jelas Alkitab berkata, ketika engkau berbelas kasihan dan memberi dan memperhatikan orang-orang miskin, Tuhan berkata, kamu tuh sedang memiutangi aku. Masa Tuhan yang memberikan kita pemeliharaan? Masa Tuhan memberikan kita oksigen? Dia berhutang sama kita. Saudara, hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Siapa yang mau dijemput oleh Tuhan di awan-awan yang permai? Boleh angkat tangan. Oh puji Tuhan. Poin ini sangat penting. Jika kita mengabaikan Matius pasal 25,
Tuhan memisahkan kambing dan domba. Nampaknya rohani, nampaknya dalam pelayanan rohani, tetapi di ayat pasal 25 ini diabaikan. Tuhan sedang memisahkan kambing dan domba. Pelayanan kepada orang-orang yang tidak mampu merupakan bagian dari hidup saudara dan saya. Amin saudara. Memperhatikan orang-orang yang tidak mampu itu adalah kerinduan Tuhan, saudara tangkap. Itu kerinduan Tuhan. Buat kita lakukan saudara. Ya, setiap orang yang percaya menangkap hati Tuhan, ini adalah kerinduan Tuhan. Saya percaya saudara mampu menangkap kerinduan Tuhan pada waktu kita meresponinya, pada waktu kita terlibat di dalam pelayanannya untuk perhatikan orang gak mampu. Dikatakan kita sedang meresponi kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dalam keadaan ini, Tuhan katakan sekali lagi, aku sedang memisahkan kambing dan domba. Saudara, domba itu dia berjalan di belakang gembalanya. Kalau gembala domba, dia berjalan di depan. Dan dombanya mengikuti gembalanya. Tapi gembala bebek itu jalan di belakang. Karena bebek tidak mau menuruti gembalanya. Tetapi domba, dia mendengar suara gembalanya. Ketika gembalanya memukul tongkat ke tanah sebelah kanan, mereka siap-siap untuk belok ke kanan. Ketika gembala memukul tongkat ke kiri, mereka siap-siap untuk belok ke kiri. Tuhan adalah gembala agung kita. Dan kita adalah domba-dombanya. Dan dia berjalan di depan kita. Situasi goncangan apapun yang sedang terjadi. Perang demi perang boleh terjadi. Keadaan goncangan boleh terjadi. Bencana alam boleh terjadi. Artinya Tuhan sedang memisahkan kambing dan domba. Kalau kita domba, kita akan memperhatikan suara daripada gembala agung kita. Siapa namanya? Yesus Kristus. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Menurut Matius 24 dan Matius 25, panggilan gereja adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan Alkitab berkata, dan, bukan atau saudara, dan kasihlah samamu manusia. Pada waktu masuk dalam masa yang sukar, yang sulit hari-hari ini, Alkitab sedang menubuatkan kepada kita, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu ciri daripada orang-orang yang di luar. Itu ciri-ciri daripada kambing. Mencintai dirinya sendiri, narsis, dan akan menjadi hamba uang atau egosentris. Itu kambing saudara. Oleh sebab itu di dalam pasal 25, memberikan kepada kita penuntun dalam hidup ini. Saudara baca, ada hamba yang setia dan hamba yang jahat. Di pasal 25 ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di dalam pasal 25 Tuhan katakan ada talenta 1, 2, dan 5. Dan terakhir Tuhan katakan yang tadi kita baca. Perhatikanlah orang yang paling hina ini. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Siapa yang yakin dan percaya diurapi oleh Tuhan, boleh angkat tangan. Diurapi oleh Tuhan, percaya. Oh puji Tuhan. Ayat ini berkata, Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, yang telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ayat 19 ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kapan tahun rahmat Tuhan? Yaitu sekarang. Tuhan akan segera datang kali yang kedua. Saudara yang kasih, ciri-ciri orang yang diurapi di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18-19. Kita nggak bisa mengukur seberapa banyak urapan kita dalam hidup ini. Nggak bisa diukur saudara. Saudara lihat 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dua-duanya bawa pelita. Dua-duanya menyala. Tetapi yang pintar dia membawa minyak di dalam kehidupannya. Sebagai supaya cadangan pelitanya tidak menyala. Minyak berbicara tentang pengurapan. Bagaimana kita melihat pengurapan kita cukup atau tidak untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Saudara, kita lihat dari evidence-nya yang Tuhan katakan. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus pasti dia punya beban untuk memberitakan kabar, melihat kelemahan, membantu orang-orang yang tidak mampu. Karena ayat tadi berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan
kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudara, kalau hidup kita hanya melihat ke atas saja dan tidak pernah melihat ke bawah, saudara, kita tidak akan mampu menyentuh yang namanya ini. Kalau kita hanya lihat ke atas saja dan tidak pernah lihat ke bawah kehidupan orang lain, dan kita tidak punya empati kepada orang-orang yang tidak mampu, Tuhan katakan, bagaimana dengan pengurapan yang ada dalam hidupmu? Apakah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Saudara yang kasih, pelayanan orang yang tidak mampu itu adalah untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang sudah saya katakan amin. Siapa yang mau diangkat oleh Tuhan di awan-awan yang permai? Perhatikan seluruh firman Tuhan sebagai koridor yang harus kita sempurna. I am complete, lakukan. Waktu kita ketemu muka dengan muka, bukan hanya kita menikmati, tapi Tuhan berkata, lakukanlah apa yang kukatakan kepadamu. Aku akan memberi kekuatan kepadamu untuk engkau lakukan hari-hari ini. Saudara yang kasih, pada waktu Tuhan datang kali yang kedua, akan terjadi penghakiman atas seluruh penduduk yang ada di muka bumi. Yuk saudara lihat di Matius 25 ayat yang ke-32. Nah, dikatakan demikian. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan, artinya akan ada penghakiman yang akan terjadi atas seluruh penduduk di muka bumi ini. Bukan hanya kita, seluruh penduduk di muka bumi, saudara. Dan tidak ada orang yang bisa lolos dari penghakiman ini, saudara. Enggak ada yang bisa lolos. Ini penghakiman, kata-kata semua bangsa. Seluruh orang di muka bumi akan dihakimi dan tidak ada yang bisa lolos dari penghakiman ini. Tetapi ada cara yang ditunjukkan Alkitab bagaimana kita bisa lolos dan melewatinya. Saudara kasih, Tuhan kasih caranya. Dan Tuhan katakan, lakukan ini. Kau telah banyak melakukan hubunganmu dengan Tuhan. Dan aku katakan, dan kasihilah sesamamu manusia. Yakobus 2 ayat 13 berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang akan penghakiman. Saudara mau lolos pada waktu penghakiman Tuhan, harus punya hati berbelas kasihan. Amin. 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 Gereja di mana kita beribadah tetap memperhatikan hal tersebut. Saudara yang kasih, kalau kita memperhatikan hal tersebut, maka Alkitab berkata kita akan lolos dari belas kasihan. Saudara, jadi waktu penghakiman terakhir itu datang. Saudara, saya percaya ujian ini menjadi batu ujian untuk seluruh penduduk di muka bumi ini, yaitu tes yang namanya belas kasihan. Bapak Ibu yang kasih, mengapa gereja di mana kita ada diakonia? Mengapa gereja mendorong jemaatnya untuk mempersembahkan diakonia? Salah satunya agar saudara lolos dari tes yang namanya belas kasihan. Mari saudara, ketika kita mulai diberkati dan mengerti firman Tuhan, I am complete. Kita mau lakukan yang komplit di hadapan Tuhan. Kita minta belas kasihan daripada Tuhan. Dan kita mau menabur, memberi kepada mereka. Melalui pelayanan diakonia yang ada di tempat ini. Juga ketika ada proyek dalam hidupmu, seperti apa yang saya alami hari-hari ini. Saudara, mari lakukan. Sebab ini adalah waktu Tuhan untuk kita menabur dan berikan yang terbaik untuk mereka yang tidak mampu, saudara. Tuhan katakan, ini adalah tes terakhir sebelum penghakiman itu datang pada waktu Yesus menjemput kali kita yang kedua.